Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Eliza dari mahasiswa Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya ingin menjelaskan statistik parametrik dan uji coba pada SPSS Statistik Data Editor. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu statistik parametrik. Statistik parametrik itu yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sembaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Dan uji beda t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi. Data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Nah, yang pertama kita akan menguji dengan one sample. One sample t-test itu penelitian uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Nah, selain pengambilan keputusan dengan hipotesis dan kriteria, kita bisa juga mengambil keputusan dengan t-tabel. Nah, hipotesis dan kriteria itu adalah hipotesisnya H0 rata-rata sama dengan nilai acuan. HA sama dengan rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya jika T hitung kurang t-tabel atau SIK lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Jika hitung kurang t-tabel atau jika T hitung besar t-tabel atau SIK kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. T-tabel A per 2 atau degree of freedom. A sama dengan 0,05 degree of freedom atau derajat kebebasan. Sekarang kita mau uji one sample di sampel t-test dengan contoh kasus seperti yang ada di PPT. Saya akan bacakan. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 adalah 55 kilo. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan dalam secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 mahasiswa. Untuk one sample t-test, ini kan mau dijadiin membandingkan. Nah, benar gak sih rata-rata berat badan mahasiswa FPRC angkatan 2019 ini sama dengan 55 kilo? Nah, kita akan membuktikannya benar atau tidak menggunakan SPSS. Kita buka ya SPSS-nya. Kita open data. Kita cari filenya, Excel. Nah, open. Kita oke. Ya, ini udah muncul. Langkah pertama yaitu kita ngeklik Analyze, Compare Mean, One Simple t-test, masukin data berat badan ke tes variabel. Tadi kan kita udah ngasih note nih, kita mau menguji sama atau tidaknya untuk nilai berat badannya, 55. Nah, kita masukin 55 kilonya itu di test value, 55. Kita langsung okein aja. Nah, ini udah keluar kan one simple statistik berat badannya di N itu jumlah 10, di min-nya 59, standard deviation-nya 7,3, itunya error min 2,3. One sample testnya berat badannya T-nya 1,7, degree of freedom-nya 9,
sig-nya 1,21, signifikat detailnya 1,2, 0,1, mean difference-nya 4. 95% confidence interval of the difference-nya lowernya min 1,2 dan uppernya 9,2. Jadi di sini sig detail itu lebih dari 0,5, maka dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, HA ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa rata-rata berat mahasiswa FEB Universitas Yarsi sama dengan 55 kg. Terus uji selanjutnya yaitu two simple t-test. Uji beda t-test dua sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Yang pertama, uji independen sampel t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Yang kedua, contoh kasusnya itu, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi, kelas A, kelompok 1 dengan kelas B, kelompok 2 angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Variable value, kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Rumusan hipotesis penelitian komparatif. Rumusan hipotesis dugaan penelitian diperlukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. H0. Kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. HA. Kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test menurut V. Wiratna Sujawarni 2014 halaman 99, pedoman dalam pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test adalah sebagai berikut. Jika nilai sig detail kurang dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Sebaiknya jika nilai sig detail kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kita lanjut ke SPSS, masukin data independen t-test-nya. Data, apalagi filenya Excel. Oke. Nah, ini kita ubah dulu ya. Kita ubahnya langsung di SPS-nya langsung. Caranya yaitu klik transform, record of variable, klik variabelnya, masukin kelompoknya old and new values. Di value-nya kita tulis tidak menggunakan Excel. Satu, add. Yang kedua, menggunakan Excel. 2, add lagi. Oke. Jangan lupa ya kita ganti ke numerik. Ini jadi numerik. Ganti lagi value-nya di kelompok. Value tidak menggunakan Excel. Value yang pertama tidak menggunakan Excel. Kedua, menggunakan Excel.
2 menggunakan Excel. Oke. Selanjutnya kita akan menguji independent t-test. Ini caranya gimana? Pertama kita klik analyze, terus compare means, independent t-test, masukin variabel nilai ke t-test variabel. Kelompok ke grouping variabel. Langsung ke define group. Grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2, klik continue, oke. Nah, ini yang keluar. Yang pertama grup statistik kelompok nilai tidak menggunakan Excel dan ada yang menggunakan Excel sama-sama 15. Minnya 82,26 itu untuk yang tidak menggunakan Excel. Yang untuk menggunakan Excel 88,6. Standard deviation-nya untuk yang tidak menggunakan Excel 7,6, yang menggunakan Excel 6,6. Untuk standar error min-nya itu tidak menggunakan Excel 1,9 dan menggunakan Excel 1,7. Independent sample test-nya equal variance assume dan equal variance not assume. Untuk Levens test for equality of variance, F-nya ada 310, sig-nya ada 0,582, T-nya min 2416, DF-nya 28, sig totalnya 0,22, untuk mean difference-nya min 6,3, standard deviation error difference-nya 2,6, 95% confidence interval of the difference, lowernya min 11,2, 11,7, uppernya min 9646. Jadi untuk independent sample-nya berarti ada perbedaan rata-rata mahasiswa menggunakan Excel dan tidak menggunakan Excel. Lanjut ya. Yang terakhir, ada pirate t-test. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Pedoman pengambilan keputusan, rumusan hipotesis penelitian H0. Tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. HA, ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sekarang kita langsung buka aja datanya. Pertama kita open data. Kayak biasa ya, kita ke type Excel, open, oke. Berat sebelumnya ada 5,8, berat sesudahnya 5,5, dan seterusnya. Terus kita langsung aja coba. Klik kanan, kita buka analyze, terus kita compare means, kita buka pirate simple t-test, terus masukin berat sebelumnya, masukin juga ke berat sesudah, terus oke. Nah, ini keluar. Nah, di pirate sample statistik, berat sebelum minnya 66,8, berat sesudah 61,9, N-nya 16, standard deviation-nya 6,6 untuk berat sebelum dan berat sesudah 6,4. Standard error min-nya itu 1,6 untuk berat sebelum dan berat sesudah 1,6. Pirate sample correlation, berat sebelum dan berat sesudah
Jumlahnya 6, correlation-nya 0,89, sig-nya 0,0. Paired sample test. Untuk berat sebelum dan sesudah, minnya 4,8, standard deviation-nya 2,9, standar error minnya 0,7, 95 confidence interval of the difference, lowernya 3,3, uppernya 6,4, dan T-nya 6,6, degree of freedom-nya 15, sig to tail-nya 0,0. Nah, nilai sig 0,0 yang mana 0,0 probabilitasnya kurang 0,05 dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara variabel berat badan sebelum dan sesudah. Selanjutnya, untuk tabel paired sample t-test, kita lihat sig to tail 0,0 yang berarti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA diterima. Berarti ada perbedaan rata-rata berat badan relawan untuk versi sebelum diberi obat dan sesudah. Sekarang kita ekspor ke Word. Caranya kita buka file, kita ke export, browse, kita simpan dulu namanya statistik. Save. Oke. Kita cek dulu ya yang udah kita simpan yang udah jadi Word. Ini ada. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, udah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.